Sebagian besar dari kita mungkin sudah mengenal Ford GT40, mobil legendaris yang meraih kemenangan bersejarah di ajang 24 jam Le Mans. Namun, sedikit yang mengetahui tentang penerusnya yang kurang dikenal. Setelah keberhasilannya di Le Mans, divisi Eropa Ford berupaya memperluas dominasinya dalam balap ketahanan. Upaya tersebut menghasilkan Ford P68, yang juga dikenal sebagai Ford 3 LGD atau F3L, sebuah mobil yang dirancang untuk mempertahankan kejayaan Ford di lintasan balap. Meskipun memiliki desain yang inovatif dan potensi yang menjanjikan, Ford P68 justru tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kegagalan paling disayangkan bagi Ford di dunia motorsport. Persaingan epik Ford versus Ferrari di tahun 1960-an bermula saat Henry Ford II mencoba mengakuisisi Ferrari pada 1963. Namun kesepakatan itu dibatalkan oleh Enzo Ferrari di menit terakhir. Kegagalan tersebut memicu Ford untuk mengalahkan Ferrari di Le Mans, menghasilkan Ford GT40 yang meraih 4 kemenangan beruntun, 1966 hingga 1969. Keberhasilan GT40 mendorong Ford mengembangkan penerus yang lebih modern dan efisien sesuai kemajuan teknologi balap. Pada tahun 1968, Federation Internationale de l'Automobile FIA secara mengejutkan mengubah peraturan kejuaraan mobil olahraga dunia yang mencakup ajang 24 jam Le Mans tanpa berkonsultasi dengan para pabrikan. Dalam regulasi baru tersebut, kapasitas mesin untuk kelas prototipe Grup 6 dibatasi hingga 3 liter, turun dari sebelumnya 5 liter. Sementara itu, mobil dengan mesin 5.0 liter masih diperbolehkan berlaga di Grup 4. Tetapi hanya jika pabrikan mampu memproduksi setidaknya 50 unit sasis yang identik untuk memenuhi syarat homologasi. Keputusan ini secara efektif membuat Ford Mk4 GT40 dan rival utamanya, Ferrari 330 P4, menjadi usang, karena tidak ada pabrikan yang mampu memenuhi persyaratan produksi tersebut. Akibatnya, baik Ford maupun Ferrari memutuskan untuk menarik tim pabrikan mereka dari kompetisi. Meskipun Ford Amerika telah memutuskan untuk mundur dari ajang balap ketahanan, divisi Inggrisnya tetap melanjutkan upaya di Grup 6 dengan proyek mereka sendiri, meskipun hanya dengan sebagian kecil dari anggaran GT40. Mereka bertekad untuk meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh Mk4. Pada saat itu, Ford Inggris telah berinvestasi besar dalam pengembangan mesin Cosworth DFV 3.0 liter, yang pertama kali debut pada balapan ketiga musim Formula 1 1967. Manajemen tidak hanya yakin bahwa mesin ini akan mendominasi kejuaraan balap terbuka utama dunia, sebuah prediksi yang terbukti akurat, tetapi juga melihat potensinya untuk bersaing di ajang prototipe Grup 6, asalkan dipasangkan dengan sasis yang tepat. Untuk mewujudkan ambisi ini, Ford menunjuk Alan MAN Racing, AMR, untuk mengembangkan sasisnya. Tim ini bukanlah nama asing di dunia balap ketahanan. Sejak 1964, AMR telah menjadi tim balap resmi Ford dan memainkan peran penting dalam membalap serta mengembangkan berbagai versi GT40. Mesin Cosworth DFV, V8 DOHC 32 katup berbahan aluminium, yang dilengkapi sistem pelumasan bak kering, mengalami sejumlah modifikasi untuk menghadapi tantangan keras dalam balap ketahanan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 420 HP pada 9.000 rpm dan torsi mencapai 366 Newton pada 7.000 rpm. Unit tenaga tersebut ditempatkan di tengah sasis baru dan dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan Hewland DG300, berbeda dari transmisi ZF5DS yang digunakan pada mobil Formula 1 seperti Lotus Type 49. Selain mengadopsi mesin yang awalnya dirancang untuk Formula 1, prototipe Grup 6 ini, yang dikenal sebagai Ford P68 atau Ford 3 LGT, F3L, dibangun dengan sasis khusus yang terinspirasi oleh desain mobil balap Formula 1. Proyek ini dirancang di bengkel Alan MAN Racing, AMR, oleh Len Bailey, seorang insinyur veteran dalam pengembangan GT40. Sasis Ford P68 mengusung struktur monokok aluminium ringan dengan sistem suspensi full independent. Pada bagian depan, menggunakan double wishbone tradisional,
sedangkan bagian belakang mengadopsi konfigurasi inverted lower wishbone dengan tautan atas tunggal serta lengan trailing ganda. Sistem pengereman menggunakan cakram dari Girling yang ditempatkan secara tersembunyi di balik roda center lock, guna mengoptimalkan pendinginan. Secara esensial, Ford P68 merupakan prototipe dengan sasis yang terinspirasi dari desain Formula 1 dan dilengkapi dua tempat duduk, ditutupi oleh bodi aluminium yang panjang, rendah, dan melengkung. Desain futuristiknya, yang menyerupai prototipe seperti Ferrari P3, menandai pergeseran dari pendekatan desain pendahulunya, Ford GT40, yang telah terbukti sukses meraih kemenangan di ajang Le Mans. Setelah melewati proses pengembangan intensif, dua unit Ford P68 akhirnya siap diuji di lintasan balap. Debut mobil ini berlangsung pada 7 April 1968 di Brands Hatch dalam ajang BOAC 500. Mobil yang semula tampak menjanjikan dengan bodi yang aerodinamis dan mesin DFV bertenaga, segera menunjukkan kekurangannya di lintasan. Pada acara tersebut, dua mobil diikuti oleh tim AMR dengan kombinasi pembalap kelas dunia seperti Bruce McLaren, Denny Hulme, George Henry, dan Mike Spann. Pada awalnya, mobil P68 mampu mencatat waktu kualifikasi yang kompetitif. Bruce McLaren bahkan berhasil mengamankan posisi kedua di grid, mengalahkan pesaing dari tim Porsche. Namun, menjelang balapan, masalah-masalah teknis mulai muncul. Salah satu mobil gagal lolos kualifikasi akibat kerusakan pada dudukan mesin, sedangkan mobil lainnya yang sempat memimpin balapan harus mundur karena masalah transmisi, tepat ketika kecepatan tinggi mulai menguji batas kestabilan mobil. Kendati demikian, performa P68 pada lintasan menunjukkan bahwa mobil tersebut memiliki potensi luar biasa dari segi kecepatan. Dengan desain aerodinamis yang memungkinkan mencapai kecepatan sekitar 350 km per jam, P68 secara teori bahkan lebih cepat daripada beberapa mobil Formula 1 pada masa itu. Sayangnya, kecepatan tersebut datang dengan harga yang mahal. Para pembalap yang telah menguji mobil ini, seperti Frank Gardner, melaporkan bahwa mobil tersebut menunjukkan masalah stabilitas parah pada kecepatan tinggi. Rasa khawatir ini terbukti nyata ketika beberapa pembalap papan atas seperti John Surtees dan Jack Brabham menolak untuk mengendarai mobil yang dianggap terlalu tidak stabil. Menyadari bahwa Ford P68 memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal kestabilan dan kenyamanan, tim AMR berupaya melakukan perbaikan dengan membangun sasis kedua. Modifikasi dilakukan dengan menambah jarak sumbu roda untuk memberikan ruang lebih bagi pembalap, serta mengoptimalkan pengaturan suspensi dan aerodinamika. Namun, perbaikan ini tidak cukup untuk mengatasi semua masalah. Sebagai langkah berikutnya, AMR mengembangkan sebuah versi baru yang dikenal sebagai Ford P69, sebuah prototipe dengan atap terbuka, Spider, yang dimaksudkan untuk meningkatkan ventilasi dan mengurangi kepadatan di dalam kokpit. P69 juga dilengkapi dengan sistem aerodinamis tambahan berupa wings, atau sayap yang dapat diatur secara hidraulis untuk menambah downforce pada kecepatan tinggi. Meski demikian, sistem ini malah menimbulkan masalah baru. Berbagai kecelakaan di lintasan Formula 1 yang melibatkan sistem sayap serupa membuat FIA segera melarang penggunaan teknologi tersebut. Dengan demikian, P69 yang telah dikembangkan dengan biaya besar, pada akhirnya tidak mampu tampil layak di sirkuit. Dengan dana yang semakin menipis, Ford UK akhirnya menghentikan proyek P68 dan P69 setelah keduanya gagal menyelesaikan satu balapan pun serta tidak mampu berkompetisi di Le Mans. Meski tidak mencapai kesuksesan di lintasan, Ford P68 meninggalkan warisan penting dalam hal integrasi teknologi Formula 1 ke dalam balap ketahanan, sebuah konsep yang kemudian diadopsi oleh mobil-mobil legendaris seperti Porsche 917 dan Renault Alpine. Pengalaman Alan Mann Racing dalam mengelola proyek yang sangat kekurangan dana juga menjadi pelajaran berharga bagi tim-tim independen, yang menunjukkan betapa pentingnya dukungan finansial dan waktu pengembangan yang memadai untuk menghasilkan kendaraan yang kompetitif dalam balap ketahanan. Menurut sejarawan otomotif Daugne, P68 adalah mobil yang lahir terlalu cepat. Jika Ford memberikan anggaran dan waktu yang cukup,
ia bisa menjadi GT40 kedua. Meski gagal mencapai keberhasilan di lintasan, P68 mencerminkan semangat inovasi era 1960-an. Masa ketika para pabrikan berani mengambil risiko demi mengejar kemajuan teknologi. Kisah P68 juga mengingatkan bahwa kesuksesan tidak selalu linier. Di balik setiap kegagalan terdapat pelajaran tentang ketekunan, adaptasi, dan pentingnya kolaborasi antara insinyur, pembalap, dan manajemen. Saat ini, P68 tidak hanya menjadi salah satu koleksi langka, tetapi juga simbol ambisi manusia yang tak pernah padam, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan.